Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali kita pada pembelajaran biologi pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu minta silakan ketua kelas untuk pimpin doanya terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, disilahkan. Ya, baik rekan-rekan semua, teman-teman, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa kita pada hari ini. Bagaimana kabarnya Ananda semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Gimana nih puasanya, lancar? Lancar, Bu. Alhamdulillah ya, semoga kita tetap diberi kekuatan dan semangat meskipun dalam bulan puasa ini. Baiklah, Ananda semuanya, Ibu minta ya untuk tetap fokus dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Baiklah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang ciri-ciri virus, struktur, dan bentuk virus. Nah, jadi pada minggu ini Ibu akan membentuk kelompok agar masing-masing kelompok untuk mendiskusikan LKPD. Nah, untuk kelompoknya di sini Ibu tunjuk saja ya. Kelompok 1 itu terdiri dari Khayanti, Rizda, dan Widya. Untuk kelompok 2 itu Nike, Anita, dan Yulia. Lalu kelompok 3 Syahira, Desi, Aisyah Amini, dan Mulyani. Baik, Ananda semuanya, di sini Ibu akan share screen terlebih dahulu bentuk dari LKPD-nya, dan Ibu akan menjelaskan sedikit apa saja yang harus Ananda kerjakan pada LKPD tersebut. Apakah share screen Ibu sudah terlihat? Sudah, Bu. Iya. Oke, baik. Nah, jadi pada LKPD ini terdapat tabel. Nah, nantinya masing-masing kelompok itu akan mengisi tabel berikut ini, yaitu mengisi bentuk virus, apa saja bentuk-bentuk virus, lalu kemudian semua kelompok itu membuat gambar virusnya beserta strukturnya. Lalu jelaskan fungsi dari struktur tersebut dan jelaskan juga contoh virusnya. Nah, itu untuk kegiatan yang pertama ya. Pada kegiatan kedua, di sini masing-masing kelompok nantinya akan menjawab dari keempat permasalahan yang ada di sini. Nah, silakanlah Ananda semuanya untuk berdiskusi. Ibu harapkan semua anggota itu berpartisipasi dalam kelompoknya. Nah, baik, sampai sini mengenai LKPD ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, baik ya. Nah, untuk waktunya di sini Ibu akan kasih waktu selama 40 menit. Silahkan Ananda semuanya bekerja dalam kelompoknya masing-masing. Dan silahkan diskusi. Nanti untuk yang tampil itu akan Ibu acak ya siapa kelompok berapa yang akan tampil. Baiklah Ananda semuanya, karena waktu sudah lewat 40 menit, jadi untuk yang presentasi pada hari ini itu adalah kelompok 2. Kepada kelompok 2, silahkan untuk menampilkan hasil dari LKPD-nya tersebut. Silakan kepada kelompok 2 untuk memulai diskusinya.
Baiklah, Ibu, saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2, yang mana pada tabel pengamatan, yaitu tabel 1, ada ragam bentuk virus. Nah, di situ ada beberapa kolom, yaitu nama ragam bentuk virus, kolom gambar, fungsi, dan juga contoh virusnya. Nah, untuk yang virus pertama, yaitu bentuknya polihedral, di mana fungsinya yaitu untuk pelindung tubuh dan DNA-nya itu materi genetik. Contoh virusnya adenovirus seperti yang terlihat pada gambar. Yang kedua ada bentuk batang. Virus dengan bentuk batang ini kapsidnya ada kapsid yaitu pelindung tubuh, kemudian DNA-nya merupakan materi genetik. Contoh virusnya itu tobacco mosaic virus. Nah, yang bentuk virus ketiga itu ada bentuk bola. Bentuk bola ini kapsid, fungsi kapsid pada virus tersebut sebagai pelindung tubuh. DNA yang terdiri dari materi genetik, dan contoh virus yang berbentuk bola yaitu ada virus HIV dan kemudian ada Ebola. Kemudian ada bentuk virus dengan bentuk huruf T, di mana memiliki kapsid, di mana fungsi kapsidnya sebagai pelindung tubuh, kemudian DNA terdiri dari materi genetik, dan terdapat ekor, yaitu fungsinya untuk menginjeksi inangnya. Contoh bakterinya yaitu adalah bakteriofag. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk pemaparan hasil diskusi selanjutnya akan disampaikan oleh Anita. Kepada Anita, disilahkan. Baik, terima kasih, Nike. Sebentar. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu yang kedua, yaitu virus digolongkan sebagai benda mati karena ia dapat dikristalkan dan bentuknya seperti partikel, sedangkan dikatakan benda hidup karena dapat memperbanyak diri pada sel inangnya. Virus merupakan organisme peralihan antara benda mati dengan makhluk hidup. Di saat lingkungan tidak menguntungkan, virus dapat melindungi dirinya dengan membentuk kristal. Kondisi ini menunjukkan tidak adanya tanda kehidupan pada virus, sehingga seperti benda mati. Bila lingkungan sudah mendukung kembali, maka virus menunjukkan tanda-tanda kehidupan, misalnya berkembang biak. Virus tidak dapat hidup di alam secara bebas, melainkan harus berada di dalam sel atau jaringan makhluk hidup yang lain. Virus harus dibiakkan dalam jaringan hidup. Struktur virus dan penjelasannya. Yang pertama ada kapsid. Kapsid adalah selubung yang berupa protein. Kapsid terdiri atas selubung yang berupa protein. Kapsid terdiri atas bagian-bagian yang disebut kapsomer. Yang kedua ada isi tubuh. Nah, di isi tubuh ini yang sering disebut dengan virion adalah bahan genetik, yakni asam nukleat, DNA atau RNA. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, virus yang isi tubuhnya RNA bentuknya menyerupai kubus, antara lain polimilitis, virus radang mulut dan kaku, dan virus influenza. Yang kedua, virus yang isi tubuhnya RNA, protein, lipid, dan polisakarida. Contohnya ada paromisovirus. Dan yang ketiga ada virus yang isi tubuhnya terdiri atas RNA, protein, dan banyak lipid. Contohnya ada virus cacar. Nah, yang ketiga ada ekor. Ekor virus merupakan alat penancap ke tubuh organisme yang diserang. Ekor virus terdiri atas tubuh bersumbat yang dilengkapi benang atau serabut. Sekian jabaran materi dari saya. Selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh Yulia. Baik, saya akan menyampaikan jawaban untuk soal nomor 3 dan nomor 4. Yang pertama, nomor 3, yaitu perbandingan tahapan siklus litik dan lisogenik virus. Pembeda yang pertama itu ada tahapannya. Pada daur litik terdapat 5 tahapan, yaitu adsorpsi,
injeksi, sintesis, perakitan, dan litik. Sedangkan daur lisogenik terdapat 7 tahapan, yaitu adsorpsi, injeksi, penggabungan, pembelahan, sintesis, perakitan, dan litik. Pembeda yang kedua itu ada kondisi akhir sel inang. Pada daur litik itu terhenti karena sel inang mengalami lisis dan mati. Sedangkan pada daur lisogenik dapat dilanjutkan dengan siklus litik. Pembeda yang ketiga yaitu waktu. Pada daur litik itu waktunya relatif singkat, sedangkan pada daur lisogenik waktunya relatif lama. Yang nomor 4 yaitu dampak positifnya. Dampak positif itu berperan dalam pembuatan interferon, profage, vaksin, pelemahan bakteri, antitoksin. Sedangkan dampak negatifnya itu dapat menyebabkan berbagai jenis penyakit pada manusia, tumbuhan, dan hewan. Baik, akan saya lanjutkan. Ada contoh-contoh penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Contoh penyakit pada manusia yaitu AIDS, rabies, dan COVID-19. Contoh penyakit pada hewan itu ada rabies, tetelo, dan kutil. Yang terakhir, contoh penyakit pada tumbuhan itu ada mosaic virus pada tembakau, virus tungro pada tanaman padi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baiklah. Terima kasih kepada rekan saya yang telah menyampaikan hasil diskusi kita pada hari ini. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Jika ada di antara teman-teman yang ingin bertanya terkait hasil pengamatan dan diskusi kami, disilakan. Izin bertanya, moderator. Ya, silakan Rizda. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya. Saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Pada tabel, kelompok penyaji menyebutkan bahwa daur litik itu terjadi melalui 5 tahapan. Nah, bisakah kelompok penyaji menjelaskan dari 5 tahapan tersebut? Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Ya, baiklah Rizda, terima kasih kembali. Pertanyaannya sampai kepada kelompok kami. Untuk pertanyaan Rizda akan dijawab oleh Anita. Kepada Anita, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rizda tadi. Nah, pertanyaannya yaitu tahapan ya, 5 tahapan. Nah, jawabannya dari kelompok kami yang pertama yaitu ada tahap absorpsi. Pada tahap ini, bagian ujung ekor virus atau reseptor menempel pada dinding sel bakteri. Proses penempelan ini hanya terjadi pada virus tertentu. Jadi dengan kata lain, proses penempelan virus bersifat sangat khas. Setelah menempel, virus akan segera mengeluarkan enzim lisozim untuk melubangi dinding sel inang. Yang kedua, ada tahap penetrasi atau injeksi. Pada tahap ini, DNA atau RNA virus masuk ke dalam sel inang melalui penambahan lempeng ujung, kontraksi, dan penusukan pasak. Bagian tubuh virus yang masuk ke dalam sel inang hanyalah asam nukleat, sedangkan bagian kapsid tetap berada di luar dinding sel dan akan terlepas dengan sendirinya setelah tidak berguna lagi. Nah, yang ketiga ada tahap sintesis atau replikasi atau eklivasi. Proses yang terjadi pada tahap ini adalah penghancuran DNA sel inang sehingga membuat sintesis DNA bakteri berhenti bekerja. Setelah proses ini berhasil, DNA bakteri kemudian digantikan oleh DNA atau RNA virus, sehingga virus mampu mengendalikan secara utuh kehidupan dari sel bakteri. Hal ini bertujuan untuk membuat salinan asam nukleat virus, DNA atau RNA, yang kemudian membentuk berbagai komponen tubuh virus seperti ekor dan juga kapsid. Nah, yang keempat ada tahap perakitan. Setelah melalui tahapan ketiga, tahapan selanjutnya merupakan perakitan tubuh virus yang masih terpisah-terpisah. Seperti kepala, ekor, dan serabut ekor menjadi virus yang utuh. Selain itu, kapsid utuh yang terbentuk juga kemudian diisi oleh DNA atau RNA, sehingga proses reproduksi berhasil menciptakan virus baru. Pada fase ini, virus yang dihasilkan pada pencapaian 100-200 buah
Nah, yang terakhir, ada tahap lisis atau litik. Pada tahap ini, kerja enzim lisozim tidak hanya untuk melubangi dinding sel inang saja, tetapi juga membuat dinding sel mengalami perpecahan di akhir fase reproduksi virus. Pecahnya dinding sel kemudian diikuti oleh pelepasan virus-virus baru yang telah siap melakukan replikasi ulang dengan menemukan sel inang baru. Sekian jawaban dari kelompok 1, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Anita yang telah membantu menjawab pertanyaannya. Untuk rekan-rekan, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban? Saya rasa tidak ada. Dikembalikan kepada penanya, Rizda. Bagaimana Rizda? Apakah sudah mengerti atas pemaparan jawaban yang telah disampaikan penyaji kami, yaitu Anita? Baiklah, terima kasih atas jawaban dari kelompok penyaji. Alhamdulillah saya sudah paham. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Mungkin demikian presentasi atau pemaparan hasil diskusi kami. Kami tutup dan kami kembalikan kepada Ibu. Demikian, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya kepada kelompok 2, sudah bagus sekali presentasinya pada hari ini dan sudah lengkap. Hanya saja di sini pada tabel Ibu akan sedikit menambahkan bahwa bentuk virus yang lainnya yaitu ada bentuk peluru. Nah, tadi kelompok penyaji itu tidak menambahkan bentuk tersebut. Jadi di sini ibu yang akan menambahkannya. Nah, bentuk peluru ini contoh virusnya yaitu rhabdovirus. Kemudian bentuk yang selanjutnya yaitu bentuk filamen. Tadi kelompok penyaji juga tidak memasukkan bentuk tersebut. Nah, bentuk filamen itu atau disebut juga dengan berbentuk benang, ini contoh virusnya yaitu misalnya virus Ebola. Baiklah, Ibu rasa itu saja tambahan dari Ibu, karena selebihnya itu sudah lengkap dan sudah detail dijelaskan oleh kelompok penyaji. Nah, baiklah, Ibu harapkan mengenai diskusi kita pada hari ini, Anda semuanya dapat paham dari apa saja yang telah dijelaskan oleh kelompok penyaji. Sekali lagi terima kasih kepada kelompok penyaji dan terima kasih juga kepada Ananda yang sudah bertanya atau berpartisipasi. Nah, bagi yang belum, Ibu harapkan untuk kedepannya agar lebih aktif lagi dalam pembelajaran kita. Baiklah, Ibu rasa cukup sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Oh ya, sebelumnya Ibu tadi lupa waktu di awal meminta Nanda untuk mengisi daftar hadir. Nah, sekarang linknya sudah Ibu share di WA Group, jadi silahkan diisi daftar hadirnya ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, baik. Jadi karena waktu sudah habis, sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf apabila Ibu terdapat kesalahan kata ataupun perbuatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.